Di dalam masyarakat dengan laju irama hidup yang begitu cepat ini, pernahkah Anda merasa bukan bagian dari dunia ini, bahkan selalu berpikir tentang arti keberadaan Anda? Jangan khawatir, Anda pasti bukan satu-satunya orang yang memikirkan hal ini. Diane Robbins adalah pensiunan guru. Sebagai seorang intelektual senior, dia memiliki pekerjaan yang mengagumkan. Tapi entah kenapa, dia selalu merasa tidak bisa berintegrasi ke dalam masyarakat. Hingga pada tahun 1989, dia kebetulan membaca sebuah buku tentang dunia di inti bumi dalam sebuah pertemuan. Sarula Dukes, penulis buku Secret of the Subterranean Cities ini, mengaku sebagai seorang putri dari kota bawah tanah Telos dan menyebutkan bahwa Adama adalah pemimpin tertinggi di dunia tersebut. Darren terus membayangkan cerita tersebut, terutama tentang imam besar Adama yang disebutkan dalam buku itu seusai membacanya. Dia selalu merasa punya kesan familiar dengan orang ini, lalu sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Suatu hari, ketika Diane sedang bermeditasi seperti biasa, seberkas aliran hangat tiba-tiba menerpanya, dan detik berikutnya, sayup-sayup ia mendengar suara yang paling merdu berkata kepadanya, "Halo, saya Adama dari kota bawah tanah Telos, sedang berbicara denganmu." Sejak hari itu, Adama menceritakan kepada Diane sepenggal cerita tentang dunia bawah tanah melalui mediumship. Ternyata, dunia bawah tanah tidak hanya benar-benar ada, tapi juga banyak bentuk kehidupan dari berbagai dimensi. Dalam puluhan ribu tahun, mereka telah meningkatkan teknologi dan spiritualitas mereka ke tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia bumi. Menurut Imam Besar Adama, umat manusia sedang memasuki momen penting lompatan jauh ke depan. Saat demikian, baik bumi maupun umat manusia berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil, sehingga mereka berusaha mencoba membimbing umat manusia melewatinya dengan aman. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia di dalam perut bumi, kota cahaya Telos. Lemuria. Adama berkata kepada Diane, "Saya berasal dari kota Telos. Ada 1,5 juta orang tinggal di kota bawah tanah ini. Kami adalah orang-orang dari peradaban Lemuria yang selamat dari bencana. Kisah kami berawal dari lebih 12.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, terdapat beberapa peradaban yang sangat maju di dunia. Di antaranya adalah peradaban Atlantis, peradaban Benuamu, dan peradaban Lemuria yang tidak asing lagi di telinga kalian. Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas tentang peradaban-peradaban ini. Jadi kami tidak akan mengulasnya lagi di sini." Adama menuturkan bahwa periode itu adalah masa paling makmur. Semua orang hidup harmonis dalam kedamaian. Teknologi berkembang pesat, hingga suatu hari pengamat kami tiba-tiba menemukan adanya perpecahan di internal Atlantis. Ada sekelompok kecil orang merencanakan perang yang mengerikan. Saat itu, orang Lemuria segera melaporkan hal tersebut ke hierarki spiritual Lemuria yang terdiri dari 7 entitas spiritual paling bijak di dunia dan memiliki status tinggi di 3 peradaban besar. Semula kami berharap mendapat dukungan dari para tetua untuk mencegah terjadinya perang. Namun kemudian para tetua memperingatkan kami untuk tidak terlalu jauh mencampuri urusan Atlantis, karena itu adalah urusan internal mereka. Begitu kami melakukan intervensi, mungkin akan menimbulkan akibat yang lebih besar. Akhirnya, orang-orang Lemuria memutuskan mendengarkan nasihat para tetua dan membangun tempat perlindungan bawah tanah.
karena kami percaya bahwa begitu perang di Atlantis pecah, permukaan bumi pasti akan mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Tiba saat itu akan sangat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Maka, atas persetujuan para tetua, kami membangun tempat berlindung di Gunung Shasta di tempat yang sekarang disebut California AS, sambil terus mengamati pergerakan Atlantis. Namun ibarat manusia yang berencana, Tuhanlah yang menentukan. Suatu pagi kami tiba-tiba menerima pemberitahuan dari para tetua bahwa perang akan segera pecah. Kami segera membuka berbagai jalan darurat menuju tempat perlindungan bawah tanah. Namun karena perang yang tiba-tiba, hanya lebih dari 25.000 orang yang masuk ke bawah tanah. Ketika perang pecah, semua lorong bawah tanah runtuh. Akibatnya banyak orang Lemuria yang sedang menyelamatkan diri tenggelam tersapu oleh tsunami yang tiba-tiba. Hingga akhirnya kami terpaksa menutup pintu tempat perlindungan bawah tanah. Tinggal di bawah tanah. Kami sempat tinggal beberapa waktu di bawah tanah sejak pintu tempat perlindungan ditutup. Karena penggunaan senjata termonuklir dalam perang itu, ekologi di permukaan bumi mengalami kerusakan serius. Belakangan, melalui penilaian para ilmuwan kami, dipastikan bahwa permukaan bumi tidak lagi cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Namun kami tidak merasa sedih mendengarnya, karena bagi kami, bawah tanah lebih cocok untuk evolusi bangsa Lemuria. Pertama, manusia di permukaan bumi harus memahami bahwa semua planet di alam semesta itu berongga dan mengandung matahari. Sebenarnya, bagian dalam matahari itu sangat sejuk. Banyak entitas kehidupan dari dimensi berbeda hidup di dalam planet-planet ini. Sementara itu, dunia bawah tanah tidaklah dipenuhi kegelapan dan kelembapan seperti yang dibayangkan manusia. Pada kenyataannya malah justru sebaliknya. Di pusat bumi terdapat permata kristal merah besar. Permata ini menyerap cahaya tak terlihat, kemudian memancarkan cahaya tampak untuk menerangi dunia bawah. Itulah sebabnya mengapa manusia dapat melihat aurora, karena sinar matahari yang berada di pusat bumi akan memancar keluar melalui pintu masuk di kutub utara dan selatan. Selain sinar matahari, dunia bawah tanah juga mengandung air yang sangat bersih. Sumber air ini berasal dari lautan di dalam inti bumi yang dipenuhi dengan energi yang dahsyat. Selain menyediakan air kehidupan, kota Telos juga memanfaatkan energi air untuk menggerakkan mesin dan bahkan mengekstrak udara paling segar darinya. Mereka pernah ingin mencoba memasang alat yang mirip dengan ventilasi di permukaan bumi untuk sirkulasi udara, namun dibatalkan karena mereka menemukan bahwa udara di permukaan bumi sangat buruk yang dapat membuat orang jatuh sakit. Perlu dicatat bahwa tidak ada awan dan tidak ada hujan di dunia bawah. Tetapi ada langit, sebuah langit yang terdiri dari kristal yang bisa menerima niat pikiran orang-orang Lemuria, kemudian memantulkan cahaya biru, menyelaraskan 4 elemen tanah, air, udara, dan api untuk memberi mereka iklim yang paling sempurna. Oleh karena itu, suhu di kota Telos selalu di kisaran antara 22 derajat hingga 24 derajat sepanjang tahun, yang kondusif bagi perkembangan semua kehidupan. Jadi, di dunia bawah tanah yang indah ini, pikiran para Lemurian telah berevolusi ke tingkat kesadaran dimensi kelima. Dimensi kelima. Bentuk kehidupan di dimensi kelima sudah dapat menggunakan kekuatan pikiran untuk secara langsung menciptakan apa yang dibutuhkannya. Segala sesuatu yang sedang dibangun di kota Telos diciptakan dalam sekejap oleh kekuatan pikiran. Sebagian besar tampilan arsitekturnya berbentuk geometris dan bahan bangunan yang digunakan mirip dengan kristal yang dapat memancarkan cahaya menyilaukan. Namun dari luar tidak dapat melihat apa yang ada di dalam. Tetapi orang di dalam bisa langsung melihat dan menyaksikan dunia luar, merangkul alam dengan tetap menjaga privasi. Selain menciptakan sesuatu,
Setiap orang di kota Telos juga dapat menggunakan pikirannya untuk melakukan telepati. Prinsip telepati mirip dengan radio. Orang yang berbeda akan memancarkan pita frekuensi yang berbeda selama telepati. Ini adalah tanda identifikasi yang terdiri dari cahaya. Ia akan melakukan perjalanan melalui dimensi, waktu, dan ruang yang berbeda dalam bentuk subatom. Itulah sebabnya Adama dapat berbicara dengan Diane. Ketika Diane mendengar ini, tiba-tiba terlintas dalam benaknya pertanyaan lain dan bertanya, "Lalu mengapa Anda menghubungi saya?" Tanya Diane pada Adama. "Karena Anda adalah twin flame-ku atau kembaran jiwaku," jelas Adama. Twin flame adalah cerminan dari dirimu sendiri yang ditemukan pada orang lain. Disebut demikian karena saat bertemu dengannya, kamu seperti melihat replika diri secara sempurna. Twin flame diartikan sebagai dua orang yang bertemu dan memiliki jiwa yang serupa. Dipercaya ditakdirkan terhubung secara emosional, fisik, mental, hingga tingkat spiritual. Keduanya akan sulit sekali dipisahkan dan bagai pinang dibelah dua. Istilah twin flame kadang juga disebut sebagai mirror soul atau cerminan jiwa. Sebutan ini berangkat dari gagasan bahwa twin flame adalah satu jiwa yang terbelah menjadi dua tubuh. Walaupun jiwa adalah keadaan terbelah, tapi kembaran jiwa ini tetap merupakan jiwa seutuhnya. Konsep di sini mirip dengan pembelahan sel. Selain kemampuan-kemampuan tersebut di atas, entitas di dimensi kelima sudah dapat mengontrol usia eksternalnya kapan saja. Karena itulah sebagian besar penduduk kota Telos terlihat berusia antara 20 hingga 40 tahun. Saat itu, Diane sangat terkejut saat mendengar bahwa orang-orang di kota Telos bisa hidup abadi. Oleh karena itu, Adama selanjutnya mengatakan kepada Diane bahwa keabadian tidak harus dicapai di dimensi kelima. Adapun sebab mengapa manusia di permukaan bumi tidak bisa awet muda, karena kita mengonsumsi makanan yang salah. Begitu kita menjadi vegetarian dan berhenti menambahkan bahan kimiawi apapun dalam proses pembuatan makanan, manusia akan bisa hidup lebih lama. Teknologi super. Meski masyarakat di kota Telos kini bisa hidup abadi, namun terkadang mereka masih akan terluka akibat kecelakaan. Pada saat demikian, mereka akan ke tempat yang mirip dengan rumah sakit. Di sana akan ada orang yang memperbaiki tubuh eterik yang terluka. Sekalipun pasien kehilangan anggota tubuhnya, namun dapat segera menumbuhkan anggota tubuh baru. Mungkin bagi manusia modern, ketika mendengar betapa fantastisnya teknologi ini, mereka akan menganggap Adama hanya omong kosong. Namun Adama mengatakan kepada Diane bahwa teknologi ini bukanlah penelitian tingkat lanjut. Selama kita memahami hukum penciptaan alam semesta, kita akan mengetahui bahwa kerusakan apapun yang dialami tubuh kita, cetak biru eterik kita akan selalu utuh. Jadi Anda tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Dan dimensi kelima bukan hanya tentang keabadian. Mereka bahkan dapat memutuskan berapa lama mereka ingin tinggal dalam tubuh eterik. Jadi, ini adalah hal yang umum bagi orang-orang di dimensi ini untuk hidup selama 3 hingga 40 ribu tahun sekalipun. Dan karena siklus hidup mereka yang panjang, sehingga mereka dipenuhi dengan kecerdasan, tidak seperti kita yang baru saja mulai memupuk kecerdasan, riwayat hidup kita pun tamat. Hingga saat ini, Adama telah berada di dalam tubuh eteriknya selama lebih dari 600 tahun. Sebagai catatan, bagi orang lain yang berusia 30.000 hingga 40.000 tahun, Adama yang berusia 600 tahun ini jelas masih bayi secara usia. Tapi dia adalah pemimpin tertinggi di kota Telos. Pasalnya, terdapat sistem komputer berbasis animo di pusat kota Telos.
Komputer ini dapat membantu bayi baru lahir memulihkan semua ingatan kehidupan masa lalunya. Setelah ingatannya pulih, mereka dapat menggunakan wawasan dan kecerdasan yang diperoleh di kehidupan lampau untuk membantu mereka berkultivasi di kehidupan sekarang. Saat ini, kota Telos terdiri dari 12 mahaguru dan seorang imam besar agama yang bersama-sama membentuk Dewan Tetua untuk memimpin operasional kota Telos. Telos, kita berpenduduk 1,5 juta jiwa ini dibangun di 5 tingkat yang berbeda. Tingkat paling bawah adalah tingkat alam, yang merupakan rumah bagi banyak hewan dan tumbuhan. Tingkat keempat adalah kebun sayur hidroponik, tempat banyak tanaman sayuran yang dapat dimakan. Dan tingkat ketiga adalah manufaktur. Tempat ini bertanggung jawab atas produksi organik barang-barang yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan tingkatan lainnya yang kiranya tidak perlu lagi kami sebutkan satu persatu, karena sudah pernah diulas dalam video sebelumnya. Intinya, kota bawah tanah ternyata tidak hanya ada satu saja. Agartha Network. Saat ini, terdapat total 120 kota bawah tanah yang maju di dalam perut bumi, yang menampung total 25 juta jiwa. Mereka berasal dari ras yang berbeda dan bahkan dari planet lain. Kota-kota ini dibangun di sekitar ibu kota Shambhala. Ternyata, Shambhala yang legendaris di Tibet tidak hanya benar-benar ada, tapi juga terletak di pusat bumi. Selain itu ada Agartha Network yang bertanggung jawab menjaga keamanan kota bawah tanah. Meski dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, Adama tetap berharap umat manusia tetap menjaga pikiran positif, karena pikiran manusia akan masuk ke dalam tingkat eterik. Bila tiba saat itu, Agartha Network akan membuka pintu dunia di inti bumi dan membimbing umat manusia menuju ke dunia yang lebih baik dan indah. Mitos Agartha, apakah ada bukti peradaban yang menyimpan kehidupan di bawah permukaan bumi, atau hanya terdapat masa padat besi dan nikel yang panas di dalamnya? Ternyata, masih banyak yang harus ditemukan tentang planet bumi kita, dan segila kedengarannya, terdapat sebuah teori yang luar biasa tentang bumi kita. Kehidupan yang ada di dalam rongga bumi dan memiliki sebuah kota bernama Agartha yang berada jauh di dalam sana. Agartha adalah kota legendaris yang diketahui berada jauh di dalam perut planet kita. Juga dikenal dengan nama Agarthi, seiring dikaitkan dengan Shambhala, kerajaan mitos, disebutkan dalam berbagai teks kuno seperti Wisnu Purana yang menyatakannya sebagai tempat kelahiran Kalki, sebagai ibu kota Agartha. Umat Hindu mengenal Shambhala sebagai Aryavarta, tanah orang-orang yang berharga, tanah Veda, dan juga disebut sebagai tanah para dewa yang hidup, tanah terlarang, tanah air putih, dan tanah api hidup. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.